Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Eka mengganggu waktunya. Silakan. Eh, kita ingin tahu lebih terkait dengan aktualisasi dari kegiatan PGP. Jadi kami harus mewawancara atasan langsung dan juga kepala sekolah dari sekolah lain terkait dengan beberapa pertanyaan. Dalam hal ini menghadapi dilema etika ya Bu. Ribet. Jadi pasti Bu Eka selama jadi kepala sekolah berapa kali ketemu dong ya Bu ya hal seperti itu ya. Kira-kira gimana sih Bu mengidentifikasi kasus-kasus ketika sebelum mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu Eka melakukan apa dulu untuk mengidentifikasi ini kasus apa gitu? Kasus dilema etika ya. Maksudnya gimana nih maksudnya? Boleh juga maksudnya kalau dilema etika itu sebenarnya yang ini benar gimana ya aku harus Yang mana gitu yang mana yang harus aku putuskan gitu. Ya tentu saja kita menganalisis setiap permasalahan. Terus yang namanya dilema etika kan kita menganggap kalau ini nggak dilakukan ini bagaimana ya, padahal ini kan benar. Terus kalau misalkan ini dilakukan nanti bagaimana juga karena ini benar juga. Nah yang menjadi titik beratnya sih sebenarnya kalau untuk ada kasus-kasus seperti itu kita melihat prioritas dan kebermanfaatnya itu dari setiap kasus itu. Apakah ini lebih prioritas dibandingkan yang lain, kemudian kebermanfaatannya lebih berat yang mana? Nah itu yang artinya itu yang kita tuntaskan lebih dulu seperti itu. Baik, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih, ketika menghadapi itu kan sama-sama ada nilai-nilai kebajikannya ya pastinya Bu ya. Kemudian ada nggak sih langkah atau prosedur yang Ibu lakukan ketika untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mungkin guru-guru atau mungkin bawahan Ibu? Yang pertama karena kita kan sebagai guru gitu ya, sebagai pendidik, saya sebagai kepala sekolah dan kita berada di dalam suatu naungan pemerintahan di dinas pendidikan gitu kan. Tentu saja yang pertamanya adalah kita melihat bahwa atau kita melakukan penyelesaian itu harus sesuai dengan aturan, gitu, aturan atau regulasi yang ada. Jangan melenceng dari itu. Walaupun misalkan apapun yang kita lakukan baik, tapi kalau memang itu tidak sesuai dengan regulasi atau dengan aturan ya sebisa mungkin kita tidak lakukan. Seperti itu. Oke Bu. Baik, kemudian kalau yang sudah Ibu alami sih selama ini kira-kira yang sudah Ibu lakukan itu dan mengambil keputusan itu sudah efektif nggak Bu? Kira-kira? Insya Allah sih kalau selama ini kalau misalkan ada hal tersebut cukup efektif dan orang-orang yang terlibat di dalam dilema etika atau permasalahan tersebut sih alhamdulillah paham gitu ya. Alhamdulillah paham, mengerti dan mau menerima keputusan-keputusan yang diambil karena kan kita mengupayakan keputusan itu tadi yang sesuai dengan regulasi, kita pakai skala prioritas mana yang didahulukan dan pakai azas kebermanfaatan. Oke, siap Bu. Oke, berikutnya ketika Ibu menghadapi masalah tersebut, biasanya nih yang dilakukan oleh Bu Eka, apakah pada saat itu juga langsung mencoba untuk menyelesaikan atau ada jadwal-jadwal tersendiri khusus nanti menunggu momen begini gitu untuk mencoba menyelesaikan? Tergantung permasalahannya sih sebenarnya. Kalau misalkan permasalahannya memang bisa langsung diselesaikan saat itu juga gitu ya kita selesaikan. Tapi kalau misalkan itu perlu pembahasan lebih lanjut karena kan saya punya tim juga gitu. Kadang-kadang suatu masalah tidak bisa saya putuskan sendiri. Tapi kita berdiskusi dengan tim gitu. Ini masalah ini seperti ini bagaimana? Nah kalau berdiskusi dengan tim, maka kita memerlukan waktu. Itu tidak spontan. Ya, oke. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan berikutnya sih Bu ini ya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu ketika membantu Ibu mengambil keputusan tadi kan? Mungkin tim tadi ya Bu ya. Atau mungkin ada faktor yang lain mungkin. Biasanya sih memang lebih tim yang pertama kita tim, terus kemudian yang kedua kalau itu berhubungan dengan kedinasan yang memerlukan campur tangan
cabut tangan kedinasan, kita berkonsultasi dengan atasan. Biasanya dengan atasan langsung. Kalau dengan itu atasan. memang tidak bisa menyelesaikan masalah, kita dengan suku dinas pendidikan gitu, sama. Oke, Sudin atau Satlak. Banyak insiden dengan tim dan juga dengan atasan. Oke, insya Allah satu lagi Bu yang terakhir nih, pengen tahu juga dari pengalaman Ibu, pembelajaran yang sudah dialami selama mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah di 5 etika ini. Sebenarnya pembelajaran apa sih Bu yang kita dapat nih buat diri pribadi Ibu yang bisa mungkin di-share ke saya juga sebagai pengalaman sebagai atasan yang memiliki bawahan guru-guru banyak dan mungkin tenaga kependidikan juga. Pengalaman positifnya ketika mencoba memutuskan sebuah masalah. Ya itu tadi apa sih namanya? Yang pentingnya sih sebenarnya kita kalau misalkan ada permasalahan itu, ada orang yang mengajukan permasalahan itu, kita berdiskusi. Saya lebih kepada diskusi, walaupun itu kedinasan, tapi kita bawa kekeluargaan. Jadi tidak seperti yang langsung atasan dengan bawahan gitu ya. Saya kalau bisa menempatkan bahwa berarti dua arah ya Bu ya, setara ya. Diskusi lalu betul. Diskusi. Biasanya kalau misalkan dengan diskusi kita akan menemukan titik temu dan teman yang memiliki permasalahan tersebut biasanya menerima. Jadi bukan sekedar perintah gitu atau instruksi, tapi lebih pada diskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Eka. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pagi hari ini juga menjadi pelajaran buat kami, buat saya khususnya untuk belajar dari pengalaman Ibu yang pasti sudah terdahulu, sudah banyak sekali pengalamannya. Jadi kami juga sedang proses untuk belajar ke sana dalam hal mengambil keputusan dan juga bergerak melangkah lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah ya Bu, doakan saja. Miss Nani tetap semangat, tetap amin. Terus berkontribusi untuk dunia pendidikan. Ya, saya doakan semoga kegiatan PGP-nya ini berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik, dan Miss Nani terus dengan tegap gitu melangkah maju terus dan bergerak. Gitu ya. Baik, makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.